Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Rumah Quran Al-Irsyad Al-Islamiyah cabang Jakarta Timur, yang insya Allah pertemuan ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu tentang sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasa syukur kita harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terutama ya, karena Allah masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, amanat ya. Karena ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, amanat itu telah Allah ambil kembali ya. Sudah habis waktu kita untuk beramal. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau membawa para sahabat, beliau merubah keadaan dunia ya, dari terang dari gelapnya kesyirikan menuju terang benderangnya tauhid dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan sirah nabawiyah kita yang meneruskan pertemuan kemarin, pertemuan di Selasa minggu lalu. Itu kita sudah membahas perang Hunain ya, perang Hunain, perang terbesar dan perang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi suku-suku Arab yang masih belum terima dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kemudian di tahun ke-9 juga, beberapa bulan, ada ulama yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan hanya 19 hari Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah diam di Makkah Al-Mukarramah, kemudian kembali ke Madinah. Ya, terlepas di selisih pendapat para ulama ahli sejarah, ya, ada beberapa kejadian di tahun ke-9 Hijriah yang ini adalah kejadian pertama dan turun ayat karena sebab kejadian itu. Kejadiannya adalah yang pertama itu ada beberapa kejadian dan ini dalam kitab Rohiqul Maktum tidak ada ya, tidak ditulis atau tidak dimasukkan ke dalam bab pembahasan oleh al-muallif ya, penulisnya Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Jadi ana ambil dari nukil-nukilan dari kitab-kitab yang lain. Jadi ada beberapa kejadian yang insya Allah ibrahnya bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kasus li'an pertama dalam sejarah Islam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihuni oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan sahabiat, para istri-istri mereka, sahabat-sahabat perempuan Rasulullah disebut sahabiat. Kan tapi ya, ini tidak serta-merta memaksumkan para sahabat dan sahabiat. Jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tidak ada yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kisah ini ada proses li'an atau mula'anah.
saling melaknat. Ya. Antara suami dan istri. Antara istri dan suami. Jadi kejadian ini bukan hanya di tahun kita hidup sekarang. Subhanallah, kejadian ini adalah yang pertama kali yang akan kita bahas nih bentar lagi. Dari sebab ini turun ayat dalam surat An-Nur, ayat ke-6 dan ayat ke-9. Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, li'an atau mula'anah, saling melaknat yang terjadi di zaman para sahabat. Otomatis Rasulnya masih ada. Yang pertama adalah kasusnya sahabat yang mulia Hilal bin Umayyah dan istrinya. Diketahui Hilal bin Umayyah ini adalah orang yang sudah berumur. Orang yang sudah berumur, berusia lanjut. Ya, berbanding jauh dengan istrinya. Seorang sahabat yang mulia ini, Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, menyampaikan keadaan istrinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sikap seorang suami yang mendapati istrinya berselingkuh?" Akhirnya Rasulullah menjawab, diteruskan oleh Hilal bin Umayyah, apakah boleh membunuhnya? Rasulullah mendiamkan. Atau Rasulullah dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan kepada Hilal bin Umayyah, al-bayyinah. Al-bayyinah apa artinya? Datangkan bukti. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Bayyinah, itu bukti. Al-Bayyinatu, kata Rasulullah, kau harus mendatangkan bukti. Atau haddu fi dhahrik, atau kau akan dicambuk punggungmu. Jadi ini, datangkan bukti bahwa istri itu berselingkuh. Kalau tidak, kau akan dicambuk. Hilal bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bertanya sekali lagi, bagaimana kalau seorang suami itu mendapati istrinya berselingkuh?" Dari 2 kali pertanyaan Hilal bin Umayyah radhiyallahu taalaan, maka Rasulullah SAW itu terdiam sesaat dan menjawab, "Ini sepertinya masalah serius, masalah kamu." "Iya, wahai Rasul, saya mendapati istriku berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Syarik bin Sahma." Kemudian Hilal pun berkata, "Ya Rasulullah, jika salah seorang di antara kita melihat ada laki-laki di atas istrinya, apakah dia harus mencari saksi lagi?" Maksudnya ini, kalau sudah suaminya melihat, kalau sudah melihat suaminya aja, gak harus mencari saksi satu lagi jadi 2, satu lagi jadi 3, satu lagi jadi 4, belum cukup wahai Rasulullah. Ini Hilal bin Umayyah. Maka Nabi tetap menjawab, al-bayyinatu, datangkan bukti, au haddu fi dhahrik, atau engkau akan dicambuk punggungmu. Ya. Kemudian Hilal bin Umayyah berkata, "Wallahi, demi Allah, alladzi ba'atsaka bil haqq, yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sesungguhnya aku ini jujur wahai Nabi Allah. Allah Subhanahu wa taala akan pasti akan menurunkan ayat untukku ini." Ini sahabat yang luar biasa, Hilal bin Abi Umayyah.
memastikan bahwa pasti Allah akan menolongku dengan menurunkan firman-Nya. Yang akan membebaskan aku dari hukuman had karena menuduh. Jadi sebelum itu, sebelum turunnya ayat ini, orang yang menuduh seseorang itu berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau hanya 1 nggak diterima. Kalau hanya sekedar menuduh itu namanya qadzaf. Menghukumi seorang mukmin atau mukminah berzina tanpa bayyinah, tanpa bukti, itu qadzaf. Dan itu hukumannya dicambuk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam beberapa saat, dalam beberapa waktu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menurunkan beberapa ayat dari surat An-Nur atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatun ahadihim arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Wal khamisatu, yang artinya dulu karena ini ayatnya lumayan panjang. Dan orang-orang walladzina yarmu, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Kata Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka diri mereka sendiri itu menjadi kesaksian setelah 4 kali arba'a syahadat, 4 kali bersumpah, bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kalau dirinya innahu laminas shadiqin, kalau dirinya itu benar. Saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah demi Allah. Dan yang kelima, wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, al-la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan sumpah yang kelima, dia harus bersumpah, kata Allah SWT, kalau dia termasuk orang-orang yang bohong, maka laknat Allah akan turun menimpanya. Laknat Allah kita bisa rasakan mungkin di dunia, wal'iyadzubillah, dan mungkin lebih berat lagi di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat juga, meneruskannya dengan tadi kan membahas suaminya, sekarang membahas istrinya. Wa yadra anha al-adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi, dan istri itu terhindar dari hukuman apabila bersumpah 4 kali atas nama Allah SWT, dan sesungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpa istrinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Subhanallah. Gara-gara Hilal bin Umayyah, Allah menurunkan surat Nur ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dan mengirim utusan menemui istri Hilal bin Umayyah tadi. Kemudian Hilal datang dan bersaksi, lalu Nabi berkata setelah itu, Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lam, maha mengetahui, anna ahadukuma kadzib, didatangin sama Rasul itu, suami Hilal bin Umayyah dan istrinya. Seraya Rasulullah mengatakan, Innallah, sesungguhnya Allah, ya'lam, tahu, anna ahadukuma kadzib, salah satu di antara kalian berdua ini bohong.
Nggak mungkin benar dua-duanya, atau nggak mungkin salah semuanya. Ini saling laknat. Suaminya melaknat istrinya, istrinya juga melaknat suaminya, mula'anah atau li'an. Kemudian, hal minkuma taib, apakah ada yang dari kalian berdua ini yang mau bertobat? Rasul membuka pintu taubat. Maksudnya tetap dihukum dong. Nggak bisa terus tobat, ya sudah tobat terus nggak dihukum. Karena apa? Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, yang ma'ruf kita dengar, lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuri, akan aku potong tangannya. Ini bentuk hukum dalam Islam. Tidak melepaskan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menghukum orang-orang yang di bawah. Itu enggak pandang apapun Islam itu. Fahal minkuma taib, apakah ada dari kalian berdua ini yang mau bertobat? Lalu istri dari Hilal bin Umayyah bersaksi. Lalu ketika sudah bersumpah 4 kali dengan menyebut nama Allah dan hendak bersumpah yang kelima, maka kaumnya menghentikannya. Kaumnya berkata, wallah, sesungguhnya itu benar-benar murka Allah, itu jangan ditantang. Ya, kalau sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah 4 kali, kalau dusta itu hukumannya apa? Harus diat puasa. Ya. Tapi kalau menantang laknat Allah, kaumnya aja memerintahkan istrinya untuk stop. Jangan ditantang azab Allah. Akan tetapi kaumnya itu berkata, sesungguhnya hal itu adalah murka Allah dan laknatnya. Ya, pasti akan menimpanya. Jangan. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan berkata, wanita itu menenung beberapa saat dan berbalik sehingga kami menyangka bahwa ia akan rujuk. Atau akan rujuk, bukan rujuk kepada suaminya. Bukan. Maksudnya rujuk kepada kebenaran. Lalu wanita itu berkata, aku tidak akan menjatuhkan kehormatan kaumku sepanjang masa. Jadi, egonya, arogansinya wanita ini luar biasa. Maka di sumpah yang kelima, dia berani menantang laknat Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk tidak mau merasa jatuh kehormatan kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, absiruha, perhatikan wanita itu. Fa in ja'at bihi ahkal ainani, jika dia melahirkan anak yang berbola mata hitam. Jadi bola mata itu kayak ada hitam-hitamnya itu. Bola mata kan warnanya hitam. Jadi kayak ada tanda lahir itu apa? Ya, begitu. Tanda lahir lah, ya. Di matanya itu hitam. Sabighal alatain. Ya, afwan. Pantatnya kecil dan kedua betisnya kecil, maka dia adalah anak dari Syarik bin Sahma. Disuruh perhatikan sama Rasul sampai lahir. Ya. Ternyata berbulan-bulan sampai perempuan itu melahirkan, maka Nabi berkata, kalau bukan karena perkara yang telah lewat dalam kitabullah, ya, maksudnya ketetapan li'an ini, niscaya diriku dan wanita itu ada niscaya antara diriku dan wanita itu ada perkara, maksudnya akan dihukum rajam. Nah, berarti dari kisah ini Hilal bin Umayyah yang kisah perlian yang pertama itu belum turun rajam. Ya. Kemudian pada riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Anas radhiyallahu taalaan,
Sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Hilal adalah saudara seibu dari Al-Barra ibn Malik radhiyallahu taala an. Beliau adalah laki-laki pertama di dalam sejarah Islam yang bermula'anah, saling melaknat atau melemparkan tuduhan, dan beliaulah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah yang pertama. Kemudian di tahun yang sama juga ada kisah sahabat juga. Namanya adalah Uwaimir. Pada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad, kisah yang serupa menimpa Uwaimir. Sahabat Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa sesungguhnya Uwaimir mendatangi Asim bin Adi. Sementara Asim adalah kepala suku Bani Ajlan. Uwaimir berkata kepada Asim, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mendapati laki-laki bersama istrinya? Apakah ia boleh membunuh lalu kalian balas dengan membunuhnya? Atau apa yang harus ia lakukan? Tanyakanlah untukku kepada Rasulullah. Jadi Uwaimir ini bertanya seperti itu kepada Asim agar disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Lalu Asim mendatangi Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, ya, Rasulullah tidak menyukai pertanyaan seperti itu. Ya, maksudnya sudah disampaikan oleh Asim, akan tapi Rasulullah tidak menyukai pertanyaan tersebut. Lalu Uwaimir bertanya kepada Asim dan ia menjawab bahwa Rasulullah nggak suka pertanyaan seperti itu. Uwaimir berkata, wallahi, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku bertanya kepada Rasul tentang itu. Lalu datang dan berkata, wahai Rasulullah, laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama istrinya, apakah boleh membunuhnya? Kata Uwaimir. Atau bagaimana ia seharusnya berbuat ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad anzalallahu al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an fika wa fi sahabatika, terhadapmu dan tentang istrimu. Surat An-Nur tadi. Ya, yang dari ayat 6 sampai ayat ke-9. Ya, bersumpah 4 kali dan yang terakhir ditutup sumpah yang kelima dengan mengancam dirinya untuk berani menerima laknat Allah. Lalu Rasulullah memerintahkan keduanya, istrinya dan suaminya Uwaimir, untuk saling bermula'anah. Jadi saling melaknat. Ini juga syariat dari syariat Islam. Ya. Kemudian didatangkan kedua orang tersebut. Lalu Uwaimir melaknat istrinya, dan Uwaimir berkata, ya Rasulullah, jika aku menahannya berarti aku mendoliminya. Lalu Uwaimir menceraikan istrinya. Kemudian jadilah itu sebagai sunnah bagi generasi setelah keduanya dalam mula'anah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, perhatikan. Jadi setelah saling laknat, ya, suami istri ini, Rasulullah bersabda lagi, ya, dan dibimbing oleh wahyu. Kenapa kasus yang pertama benar bahwa istrinya Hilal bin Umayyah itu telah berzina. Kalau lahir anaknya bermata yang lebar, kemudian ada tanda hitam di matanya, maka itu adalah anak dari Syarik bin Sahma tadi. Nah, itu di atas bimbingan wahyu. Karena sudah jelas Rasul kita itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu udah jelas. Kemudian dalam kasus yang kedua ini, ya, Rasulullah mengatakan, unduru, ya, lihatlah kalian, fa in ja'at bihi asham, apabila perempuan itu melahirkan anak yang hitam, ya, ada aja ainain, bermata lebar dan hitam, azimu allatain,
Kemudian dan pantatnya besar, maaf ya. Dan kedua, betisnya besar, maka aku tidak mengira kecuali Uwaimir berkata jujur terhadap istrinya. Namun apabila wanita itu melahirkan anak yang putih kemerah-merahan, maka saya tidak mengira kecuali Uwaimir telah berdusta atasnya. Jadi jelas Uwaimir ini mempunyai fisik yang putih ke merah-merahan. Dan istrinya juga seperti itu. Kemudian yang berzina dengan istrinya Uwaimir, ya pasti mempunyai kulit yang agak hitam. Karena Rasulullah menyampaikan apabila lahir dari perempuan itu anak hitam, ya, dan bermata lebar dan hitam dan pantatnya besar, maka itu adalah anak hasil zinanya tadi. Lalu berlangsunglah beberapa saat sampai wanita itu melahirkan dan memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam menunjukkan kejujuran sahabat yang mulia Uwaimir radhiyallahu taalaan. Lalu setelah itu nasab anaknya dinasabkan kepada ibunya. Karena anak hasil zina, meskipun setelah zina dinikahi, itu sampai yaumul qiyamah nasabnya hanya kepada ibunya. Allah ingin mempertontonkan penghinaan Islam kepada zina. Meskipun sudah dinikahi, tapi tidak bisa. Nasabnya harus tetap ke ibunya. Ya, bagaimana sekarang? Dinikahi terus nasabnya ke bapaknya, tanggung sendiri dosanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa ibrah dalam peristiwa li'an yang dialami oleh kedua sahabat yang mulia, menjadi landasan hukum bagi kaum muslimin dan menjadi ketetapan Allah berdasarkan ayat dan hadis-hadis tadi, serta kesepakatan para ulama, berlakulah hukum mula'anah. Jadi kalau nggak ada saksi yang lain, itu dibolehkan. Atau mungkin kalau dalam bahasa lain saling tuduh, kayak mubahalah ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam zaman itu pelakunya perempuan. Apakah semua perempuan sahabiat seperti itu? Tidak. Ini hanya kasus saja, 2 kasus awal saja. Waliyadzubillah kalau di zaman kita ini, akhir zaman ini. Mungkin suaminya, mungkin istrinya. Maka dari itu Rasul saja yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul dan Nabi terakhir itu diperintahkan untuk membaca. Apa yang kita peroleh dari membaca? Ilmu. Apa yang kita peroleh dari ilmu? Kebodohan yang ada di diri kita itu hilang. Kita angkat dengan ilmu tadi. Dan kita yang bisa menjadi kepala keluarga yang benar-benar mendidik istri, amanat kita, anak, amanat kita. Ya, kalau sudah generasi muda Islam nggak tahu hukum, nggak tahu alif sampai iya pun nggak tahu, ini waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kembali kasus di mana seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui, beda ya. Kalau ini kasusnya beda, bukan dituduh. Kalau mengakui perlu bukti nggak? Ada orang datang ke kita ngaku, perlu bukti nggak? Kalau dalam hukum gimana? Sudah jelas. Tidak butuh bukti. Datang mengaku, ya Rasulullah, saya telah berzina. Kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya, jangan-jangan kamu hanya menciumnya.
Maksud dari Rasulullah memalingkan, udah ke sana, tobat sono. Datang lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Jangan-jangan kamu hanya bermain-main saja dengannya. Ya Rasulullah, saya telah hamil anak dari proses zina. Ya Rasulullah, gak bisa apa-apa lagi. Ya sudah, tunggu sampai lahir. Setelah lahir datang, ya Rasulullah, saya perempuan yang ini. Maksudnya Rasulullah itu ditunggu sampai melahirkan supaya lupa. Supaya enggak, udah tobat sono. Buat apa membuka dosa yang sudah Allah tutup? Dan ini juga jadi kalau fenomena anak-anak sekarang itu waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Saya sering duduk ngopi di tempat-tempat kopi itu anak-anak sekarang waliyadzubillah. Berzina aja dengan teman-temannya itu cerita. Ini aib yang sudah ditutup sama Allah. Buat apa kita umbar? Waliyadzubillah. Kalau tidak ada rasa malu, kata Rasulullah SAW, perbuatlah apa saja. Berbuat sesukanya, kata Rasulullah SAW. Ini udah nggak ada rasa malu. Fenomena anak-anak sekarang seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah lahir datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, susuin dulu 2 tahun. Kira-kira baru lahir dirajam sama setelah menyusui dirajam lebih berat mana? Setelah disusui, karena ada keterikatan batin antara ibu dan anak. Orang tua yang mana yang tega meninggalkan anaknya yang masih baru saja disapih? Datang lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah bisa duduk, sudah bisa makan roti, sudah bisa meninggalkan ASI. Tegakkanlah had kepada saya. Ya Rasulullah, akhirnya mau nggak mau ditegakkanlah had rajam kepada wanita tersebut dan dirajam oleh para sahabat, dilempari kepalanya dengan batu, melanggar HAM. Enggak sama sekali. Syariat Islam turun untuk mentertibkan dunia. Syariat Islam turun agar satu kasus jadi contoh buat semuanya. Kira-kira nih, ya, kaum LGBT, kaum gila itu, kira-kira nih, kalau ditegakkan hukum Islam, tahu hukumannya apa? Diusir keenakan. Kata Rasulullah SAW, ya, dibawa ke bangunan yang paling tinggi dan dilemparkan ke bawah. Kalau ada satu orang yang dihukum seperti itu, mau nggak yang lain niru? Nggak akan ada yang mau. Kalau hukum potong tangan mencuri ditegakkan, kira-kira ada orang mencuri lagi? Nggak bakal ada. Kalau ada hukum kisos, membunuh tanpa hak, kemudian dituntut kisos, ada nggak orang yang membunuh lagi? Nggak ada. Maka Islam, ini saya berbicara dalam konteks agama Islam, seperti itu. Dan ini yang sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dirajam sahabiat itu, dilempar kepalanya dengan batu sampai muncrat. Iya. Dan mengenai salah satu sahabat, yaitu Khalid bin Walid. Dan seraya Khalid bin Walid kayak jijik gitu ya, kayak jijik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Khalid, jangan. Sesungguhnya taubatnya perempuan ini berani ditegakkan hukum Allah kepada dirinya agar dia selamat hukuman Allah di akhirat nanti. Kalau taubatnya perempuan ini dibagikan kepada penduduk Madinah, lebih dari penduduk Madinah taubatnya ini.
Itu kejadian yang ketiga di tahun ke-9 Hijrah. Kemudian kejadian berikutnya meninggalnya Raja Najasyi. Jam berapa ini? Jam 9. Meninggalnya Raja Najasyi yang masuk Islam. Raja Najasyi, semua raja Ethiopia atau negeri Habasyah itu disebut dengan Raja Najasyi. Ya. Sama seperti semua penguasa Mesir disebut Fir'aun. Ada Ramses I, Ramses sekian, Ramses sama seperti itu. Raja Najasyi yang bernama Ashamah itu masuk Islam. Dan Rasulullah pertama kali sholat gaib untuk menyolati Ashamah tadi, Raja Najasyi. Kemudian wafatnya Sayyidah Ummu Kulthum, anak perempuan dari Rasulullah SAW, istri dari sahabat. Istrinya siapa? Ummu Kulthum. Yang sahabat digelari Zunnurain, mempunyai 2 cahaya, yaitu Utsman bin Affan. Ummu Kulthum itu meninggal, anak perempuan dari Rasulullah SAW. Kemudian di tahun yang sama pemimpin Zaimul Munafiq, pemimpin orang-orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga meninggal. Kenapa dengan Nabi Muhammad tidak mau menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena khawatir. Karena orang munafik ini menampakkan Islam, tapi batinnya kafir. Sebenarnya orang munafik ini ya kafir. Bahkan lebih jelek posisinya di akhirat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Yang di atasnya baru orang kafir. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal. Tidak dibunuh sama Rasul, tidak dikisos karena khawatir, karena zahirnya Islam. Karena khawatir orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang kafir pada saat itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad membunuh orang sahabatnya sendiri itu yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajaibnya Zaim munafik ini tadi mempunyai anak yang soleh, sahabat juga, yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau mau menghukum ayah saya, jangan kamu beri kepada orang lain, biar saya yang mau menebas batang lehernya. Karena kalau orang lain yang membunuh ayah saya takut dendam. Siapa namanya anaknya? Sama namanya seperti nama bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Abdullah. Gak ada masalah ini. Kita umpamanya kita namanya Muhammad, kita punya anak, kita kasih nama Muhammad juga, gak ada masalah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di tahun ini juga berhaji kaum muslimin. Yang akan kita bahas di mungkin minggu depan. Minggu depan masih ada? Insya Allah masih ada. Dan haji ini dikenal juga sebagai haji wada. Haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ya mungkin 2 kali pertemuan lagi kita bahas haji wada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang dapat ana sampaikan dan insyaallah bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kalau ada perkataan yang ana sampaikan ada salah, maka kesalahan itu dari ana pribadi, dan ketika yang ana sampaikan itu adalah kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.